Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Dan sebelumnya kenalin lagi, nama aku Rafael Moses Baptista. Aku adalah seorang mahasiswa dari program studi teknologi rekayasa otomasi dari Universitas Diponegoro dari angkatan 2025 dengan 3 digit tinta akhir 005. Oke teman-teman, jadi setelah di video kemarin aku udah bahas buat basic C++ part 1, yaitu kita masih semacam konfigurasi C++ dan pemrograman sederhana menggunakan C++ yaitu Hello World. Nah, selanjutnya aku bakal lanjut memperdalam lagi untuk C++ di part kedua ini atau video ke-11 ini, video ke-10 ini. Nah, oke. Untuk alur pembelajaran dari video kali ini, pertama-tama aku akan menjelaskan tentang variabel, tipe data, dan konstanta. Kedua ada array dan std standard vector. Yang berikutnya ada input, cin, dan getLine. Berikutnya adalah fungsi dengan parameter dan return. Berikutnya ada scope variabel, itu scope variabel lokal dan global. Berikutnya adalah cara menggunakan komentar yang baik dalam C++, dan berikutnya ada penggunaan namespace std. Terus yang terakhir adalah latihan proyek. Nah, untuk tiap masing-masing poin dari alur pembelajaran ini, masing-masing akan kuberikan apa ya, semacam kode sederhananya biar sekalian kita nggak cuma belajar teori tapi kita juga belajar prakteknya, teman-teman. Oke, lanjut. Yang pertama adalah variabel. Jadi pengertian dari variabel itu sendiri merupakan tempat untuk menyimpan data di dalam sebuah program yang nilainya nanti itu bisa berubah saat program berjalan. Contohnya adalah variabel umur, variabel tinggi, yang dimana ada di kode samping ini ada variabel umur adalah 18. Jadi umur itu masih bisa berubah sesuai dengan umurnya, dan tinggi juga bisa berubah, dan nama juga bisa berubah sesuai dengan input juga. Jadi bisa berubah saat programnya berjalan. Nah, kemudian adalah tipe data. Untuk tipe data sendiri terdapat beberapa yang sebenarnya lebih banyak. Cuman aku di sini cuma menyantumkan ada 5 tipe data. Yang pertama adalah integer. Integer untuk bilangan bulat. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 tanpa koma, teman-teman. Terus yang berikutnya adalah float, itu untuk bilangan pecahan. Ada char untuk karakter, itu hanya ada satu huruf aja. Ini ada string, itu untuk teks ya. Contohnya ada hello, dan boolean atau bool itu untuk fungsi sebagai logika, yang dimana teman-teman mungkin tahu fungsi true atau false. Nah, itu merupakan tipe data boolean, teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah konstanta, yang dimana pengertian konstanta itu kurang lebih sama seperti variabel, cuman bedanya konstanta itu nilainya tetap dan tidak dapat diubah. Jadi seiring berjalannya program, konstanta itu tetap, jadi nggak bisa diubah. Contohnya adalah konstanta uh, float. Float itu apa bentuk tandanya, teman-teman? Nah, pi kan bentuk apa, nilainya 3,14, yang dimana itu nggak akan berubah-ubah seiring perjalanan program, karena emang 3,14 itu udah rumus pasti, teman-teman. Berikutnya adalah konstanta untuk max API ini ya, itu bisa disetting jadi kayak nilai maksimalnya berapa, yang dimana selama program itu berjalan nggak akan berubah. Oke, berikutnya adalah array, yang dimana pengertian dari array itu merupakan struktur data berukuran tetap yang menyimpan banyak nilai, teman-teman. Jadi ini gabungan dari list gitu lah. Nah, ada contoh programnya, integer, nilai, 3, ada 3 nilai, 3 list itu ada 80, 90, 100. Nah, oke. Berikutnya adalah std vector, yang dimana pengertian adalah struktur data yang dinamis, bisa menambah data menggunakan perintah atau sintaks itu pushback. Nah, itu untuk kita bisa menambahkan data, itu untuk vektornya. Dan untuk std sendiri dia merupakan semacam fungsi yang dia menyimpan banyak-banyak fungsi, teman-teman. Nah, ini ada perbandingan atau comparison di antara array dan vektor, yang dimana jika array itu dia ukurannya udah aku bilang tadi, itu array itu ukurannya tetap, kemudian bentuknya tidak fleksibel, namun aksesnya itu sama-sama cepat seperti dengan vektor. Dan jika vektor itu dia ukurannya lebih dinamis, dia bisa menambah elemen-elemen, dan kecepatan aksesnya itu sama aja seperti array, teman-teman. Jadi cuma beda di keluasan atau kedinamisannya, teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah input dengan cin. Nah,
dipakai untuk input dengan C itu dipakai ketika kita menggunakan input tanpa spasi teman-teman. Untuk ini contohnya integer umur, terus cout-nya tuh masukkan umur, dan C ini adalah umurnya berapa. Nah, oke, lanjut dengan yang input dengan getLine. Itu input dengan getLine sendiri digunakan untuk menerima input secara lengkap. Jadi dia nggak cuman misalkan tadi kan untuk yang sein dengan input dengan sein kan dia untuk menerima satu misalkan umur saja. Namun jika input dengan getLine tuh dia menerima satu baris lengkap, misalkan dia butuh nama, umur, itu langsung diterima sama dia, teman-teman. Nah, untuk reminder juga untuk catatan buat teman-teman tuh setelah menggunakan setelah menggunakan sein itu teman-teman pastikan untuk menggunakan sein.ignore itu untuk buffer, untuk merefresh supaya nggak ada bug yang terjadi. Oke, berikutnya adalah fungsi. Ya, kalau fungsi kan dulu kita sudah sempat belajar juga, tapi mungkin bakal aku ulang aja penjelasannya secara singkat. Jadi fungsi merupakan blok kode yang dapat dipanggil secara berulang-ulang kali. Itu ada contoh kodenya teman-teman. Ya. Berikutnya adalah fungsi dengan parameter dan return. Nah, fungsi menerima nilai parameter dan dapat mengembalikannya sebagai nilai lagi. Jadi fungsi itu menerima suatu masukan yang berupa nilai yang nanti dia juga akan mengembalikan nilai tersebut dengan untuk sebutannya return, teman-teman. Jadi ini ya, ada integer tambah integer A, integer B. Nah, untuk returnnya tuh dia menambahkan A plus B karena ini integer tambah, teman. Jadi tambah antara integer A dan integer B. Ya. Untuk returnnya atau nilai yang dikembalikan itu adalah langsung aja dia jadi A plus B. Oke, yang berikutnya adalah scope variabel, teman-teman. Untuk perbedaan dari kan udah bilang di alur pembelajaran ada dua, ada scope variabel global dan scope variabel lokal. Yang dimana perbedaannya adalah pertama, variabel global itu dia dapat diakses dari seluruh program. Namun jika variabel lokal itu kebalikannya, dia hanya bisa diakses dalam sebuah fungsi. Jadi dia hanya bisa diakses dan hanya ada itu dalam sebuah fungsi main. Namun jika global itu dia bisa diakses dari seluruh program, teman-teman. Oke, berikutnya adalah komentar dalam C++. Dan jadi sebelumnya fungsi komentar itu adalah untuk menjelaskan kode, namun tidak dieksekusi oleh compiler. Nah, untuk jenisnya sendiri ada dua, ada komentar satu baris dan komentar multibaris. Nah, jika komentar satu baris itu menggunakan double slash, dan jika komentar multibaris itu menggunakan slash kemudian bintang, teman-teman. Nah, untuk semacam tips buat teman-teman menggunakan komentar dengan baik ya dalam C++ itu sebisa mungkin berfokus saja kepada apa yang menjadi inti dari suatu main. Jadi misalkan ini tentang menghitung suhu. Nah, itu langsung teman-teman tulis komentar melakukan penghitungan suhu. Jadi biar teman-teman tuh nggak kebingungan, dan juga ketika teman-teman nanti memberikan kode itu kepada orang lain untuk dipelajari, orang lain yang mau mempelajari itu juga nggak bingung karena komentarnya sudah terlihat jelas. Oh, main line ini sekian buat fungsi sekian, main ini buat fungsi ini, seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut ada namespace std. Ya, std itu merupakan namespace yang berisi fitur standar C++. Misalnya ada cout, cin, vector, string yang bisa dipanggil secara langsung. Nah, untuk penggunaan dari namespace std itu sudah ada dua, teman-teman. Ada dua, yang ada yang di kanan itu std, di setiap fungsi main itu dia menggunakan std dulu, double titik dua, satu baru cout, atau satu baru sintaks selanjutnya. Namun jika ingin mengefisiensikan itu bisa langsung ditulis tuh jadi using namespace std, teman-teman. Itu jadi setiap fungsi main integer setiap blok main itu teman-teman nggak perlu buat nulis ulang std-nya, teman-teman. Jadi efisiensi lah ya. Oke, udah untuk materi kita hari ini. Berikutnya kita akan langsung lanjut ke program-programnya, yang dimana tadi udah bilang
masing-masing poin pembahasan itu akan aku sajikan program singkatnya dan kita bakal belajar bareng tentang programnya dan aku juga bakal bantu teman-teman buat baca programnya teman-teman. Kita udah masuk ke interface tampilan dari VS Code-nya. Ya, di sini aku juga udah nyiapin beberapa kode-kode sederhana tentang masing-masing poin pembahasan kita tadi. Ada yang variabel, ada yang konstanta, ada yang array, ada yang input, ada yang fungsi, ada yang namespace std, ada yang scope-nya. Oke, yang pertama kita langsung masuk ke variabel, teman-teman. Dimana kita menggunakan dua library, itu ada iostream dan string yang menggunakan library bawaan. Jadi kita nggak perlu menggunakan sintaks yang from terus nama library-nya terus sebagai translator itu nggak perlu teman-teman, karena kita akan menggunakan library bawaan. Terus ada using namespace std lagi teman-teman, ini buat juga efisiensi supaya ini tuh di setiap mainnya, setiap blok mainnya itu dia nggak perlu nulis std double it 2 terus baru setelah itu baru cout. Nah itu nggak perlu teman-teman. Nah ini ada fungsi main pertama, itu integer main, jadi bentuk data itu integer. Nah, ini ada variabel dengan berbagai tipe data. Yang tadi udah aku sebutin, ada contoh-contoh tipe data, ada integer, s untuk bilangan bulat, ada double itu untuk angka yang koma, nilainya itu koma. Ini double itu untuk tinggi ya teman-teman, untuk variabel tinggi. Terus ada char atau karakter itu untuk variabel grade atau nilai, jadi hanya satu huruf saja dan diapit oleh tanda petik 1. Juga ada bool, itu boolean, itu untuk is a student, itu hanya ada 2 jawaban, dia true atau false, itu untuk fungsi boolean atau sebagai fungsi logika. Dan juga ada string name. String itu untuk sebuah kata teman-teman ya, name Budi gitu ya. Oke, berikutnya nih ada untuk cout-nya teman-teman, ada cout name, ada cout variable name, cout variable age, cout variable height, cout variable grade, dan cout variable is a student. Nah ini ada name ya, terus di end line supaya programnya ini nggak nyatu sama program bawahnya, jadi end line cukup di line ini aja selesai programnya. Oke, daripada bingung kita langsung coba buat ngerun aja teman-teman. Nah, oke, langsung keluar teman-teman. Ada name Budi, age 20, tingginya 170,5, nilainya A, it's a student, ya, dia adalah seorang murid. Nah, oke teman-teman, kurang lebih buat yang variabel itu seperti itu. Berikutnya akan langsung lanjut ke yang berikut. Oh iya, untuk codingan variabel ini itu dia udah include atau termasuk dengan tipe data teman-teman. Tapi yang konstanta aku pisah. Nah ini yang konstanta teman-teman. Nah sini kita menggunakan library itu iostream aja teman-teman ya. Seperti biasa using namespace std teman-teman. Nah ada fungsi mainnya ini sebagai konstanta, jadi ada const ya. Jadi konstanta itu dituliskan sebagai const. Ada ini bentuk data double atau untuk pi kan dia 3,14 ya teman-teman. Jadi untuk angka koma itu menggunakan tipe data double. Berikutnya ada konstanta integer untuk bilangan bulat, ini untuk maksimal umur teman-teman 120. Bentar, kan teman-teman 80, nggak ada yang umurnya sampai 120 tahun teman-teman. Berikutnya ada penggunaan konstanta. Nah untuk penggunaan konstanta sendiri aku masukin ke dalam rumus mencari radius teman-teman. Ini ya double radius atau double tipe data double untuk angka koma, radiusnya 5,0. Nah untuk area itu dengan rumus pi dikali radius atau pi dikali radius kuadrat, itu menggunakan tipe data double. Nah ini ada cout-nya teman-teman, cout area lingkaran dengan radius dari variabel radius ini nanti setelah dihitung adalah
area. Nah, area ini ada rumusnya Pi dikali double radius teman-teman, atau radius kuadrat, terus N line. Ada COT lagi, nilai konstanta Pi. Nah, nilai kan aku tadi sudah bilang bahwa konstanta itu merupakan suatu semacam variabel, cuman dia itu tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah selama berjalannya program teman-teman. Jadi tetap ya, dia tetap. Nah, ini ada Pi, ada komen Pi sama dengan 3,14 / error, konstanta tidak dapat diubah. Jadi jika ada percobaan untuk mengubah konstanta itu nggak bisa teman-teman ya. Oke, bingung, kita langsung nyoba ngeran lagi ya teman-teman ya. Oke, tunggu dulu teman. Ya, oke, jadi area lingkaran dengan radius 5 adalah 78,5397. Itu hasil dari Pi 314 dikali radius kuadrat atau 20 atau 5 kali 5 teman-teman. Ya, dan nilai konstanta Pi-nya adalah sebuah ketetapan yaitu 3,14159. Oke teman-teman, kita lanjut ke interface untuk codingan dari array teman-teman ya. Array tadi merupakan gabungan dari beberapa list teman-teman. Ini juga aku tambahin vektor, yang dimana vektor itu digunakan untuk menambahkan elemen teman-teman. Nah, ini kita menggunakan dua library bawaan teman-teman, ada IOStream dan vektor. Terus kita using namespace std. Std itu sebagai alias teman-teman ya. Berikutnya ada integer main. Ini ya bentuk data integer untuk fungsi mainnya. Ini untuk array statis teman-teman. Jadi array biasa, array normal yang dia merupakan gabungan dari beberapa list. Ini ada integer number 3. Berarti ada 3 angka, 3 nomor. Variabel nomornya ada 3. Itu berisi array ya, atau berisi array itu ada 10, 20, 30. Jadi dia merupakan ada 3 list yang dijadikan satu jadi array. Berikutnya ada cout array variable array elements yang terus ada di end line biar nggak lanjut lagi programnya. Terus ada for integer i sama dengan 0 sampai i sama i kurang dari 3. Itu sesuai dengan integer numbersnya, ada 3 numbers teman-teman. Untuk yang coutnya itu numbers i sesuai dengan i-nya itu berapa, ada 10, 20, 30 teman-teman. Ada cout end line. Nah, berikutnya adalah vektor untuk array. Vektor merupakan array dinamis teman-teman. Nah, seperti yang tadi bilang tadi, vektor itu bisa digunakan untuk menambahkan elemen dengan menggunakan fungsi atau sintaks. Itu ada perintah itu push back. Jadi names.push underscore back itu untuk menambahkan elemen teman-teman ya. Nah, ada cout vector elements and line, dan ini untuk mengakses dan menampilkan di mana for integer atau fungsi perulangan, di mana integer sama dengan 0, terus jika integernya itu kurang dari name size-nya itu, maka integernya akan ditambah-tambah. Nah, cout-nya adalah names. Jadi ada variable names-nya teman-teman sesuai dengan elemen yang sudah ditambahkan oleh vektor. Cout, end line, dan return 0. Kita langsung coba ngeran kode teman-teman ketimbang kita bingung ya. Saya juga bingung soalnya. Nah, ini ada array elements, ada 10, 20, 30, dan vector elements. Vector elements itu ada Alice, Bob, dan Cari, sesuai dengan yang kita panggil atau kita tambahkan menggunakan perintah pushback itu untuk menambahkan elemen. Jadi jika ini nama Alice, Bob, Cari-nya itu diubah, nanti juga otomatis yang akan muncul karena dia elemen yang ditambahkan itu sesuai dengan nama yang kita ubah teman-teman. Oke, berikutnya kita lanjut ke input teman-teman. Nah, untuk di program input ini jadi kita menggunakan dua library, yaitu IOStream dan string, terus using namespace std seperti biasa supaya efisiensi, supaya nggak ngasih std di setiap in cout-nya. So ada masuk ke fungsi mainnya teman-teman, ada integer age, berarti age itu bentuknya integer, terus ada string name ya, bentuk ada string untuk name, variable name. Terus ini ada komen untuk input menggunakan in. Ya, dimana cout-nya itu enter your age, berarti akan menanyakan umur kita berapa, dan in-nya
atau inputnya itu merupakan variabel age dari jawaban enter your age, dari answernya enter your age. Terus ada say in ignore, seperti yang tadi juga aku tekanin, aku kasih reminder bahwa setelah kita menggunakan say in itu langsung kita beri say in ignore supaya bisa membersihkan buffer sebelum kita menggunakan getLine. Nah, buktinya adalah input menggunakan getLine, yang tadi input menggunakan say in, sekarang input menggunakan getLine, yang dimana getLine itu mendapatkan input secara full satu baris, jadi langsung satu baris didapatkan inputnya sama dia. Ya, ini ada say out sama kan, enter the full name, cuman getLine itu ada say in dan name teman-teman, jadi satu baris full. Terus outputnya itu ya say outnya ada hello, ini slash n tuh buat ke new line ya, buat baris baru teman-teman, supaya nggak ketumpuk sama yang atasnya ini. Terus ada variable name, you are, variable age, years old, end line. Ya. Langsung kita coba run kode teman-teman. It's ada error teman-teman. Bentar. Nah, coba save. Nah, ini langsung ada keluar outputnya itu enter your age. Kita masukin umur kita 19 tahun, kita enter. Nah, enter your full name sesuai dengan ini, dia ada yang input menggunakan say in tuh yang untuk yang umur, dan dia nama lengkap itu menggunakan getLine teman-teman. Enter the full name, kita masukin Adit Dwi. Oke. Nah, hello Adit Dwi, you are 19 years old. Nah, seperti itu teman. Jadi untuk yang say out-nya itu sesuai dengan yang sini. Dia hello, variable name, you are, variable age, years old. Nah, ini ya teman-teman. Nah, oke, untuk yang slash n tadi juga udah aku bilang, dia langsung biar dia langsung ke line baru supaya nggak numpuk sama yang atasnya. Oke, berikutnya lanjut ke yang coding untuk fungsi teman-teman. Kita menggunakan satu library aja, yaitu IOStream, terus using namespace std seperti biasa. Ada comment untuk fungsi dengan parameter dan return, yang dimana deh aku udah udah ngasih contoh foto codingan yang di PPT. Ya udah kurang lebih sama seperti yang di line 4 sampai 6 itu, yang dimana integer add numbers itu integer a, integer b, yang dimana nilai returnnya itu akan dia return sebagai a plus b teman-teman. Terus ada integer multiply itu untuk perkalian, kurang lebih sama seperti yang atasnya. Kan dia add, berarti kan dia menambahkan atau plus ya, itu yang di line 9 itu multiply, dia untuk mengkali, jadi integer x dikali integer y, ini nilai returnnya adalah integer x bintang sebagai kali integer integer y atau variabel y. Nah, terus masuk ke fungsi mainnya, yang dimana kita masukkan bahwa nilai dari x itu 5 dan nilai dari y itu 7, yang dimana integer sum atau plus atau penjumlahannya itu menggunakan yang add numbers x, y, yang dimana nanti returnnya akan x tambah y. Terus ada juga yang integer product itu untuk multiply atau perkalian, yang dimana nanti nilai returnnya adalah x dikali y. Sudah check out-nya tuh hasil penjumlahan dari variabel sum berapa, terus ada yang on untuk hasil perkalian tuh dari variabel product tuh berapa, end line. Nah, langsung kita coba untuk run programnya teman-teman. Nah, nih langsung keluar jumlah hasil penjumlahan itu 12, hasil perkaliannya 35. Bener ya teman-teman, untuk penjumlahan sumnya itu 5 tambah 7 itu 12, dan 5 kali 7 untuk yang multiply adalah 35. Jadi bisa hasilnya berubah sesuai dengan nilai x dan y yang kita masukkan di programnya teman-teman. Nah, itu untuk yang fungsi. Jadi dia lebih ke mendapatkan nilai dan kemudian akan mengembalikan nilai teman-teman. Oke, setelah fungsi,
Iya, setelah fungsi berarti sudah teman-teman sepertinya. Bentar. Oh ya, masih ada untuk scope variabel teman-teman. Dan oh iya ya, oke. Sorry. Ada untuk yang scope. Nah, ini scope. Nah, kita udah ke coding yang scope. Kita menggunakan satu library aja, itu iostream using namespace std seperti biasa. Terus ada ini untuk variabel global yang dimana dia bisa diakses secara menyeluruh dari satu program ini. Sedangkan yang lokal kan dia hanya mengakses dari satu fungsi main ini aja ya. Jadi dalam file lokal aja ini aja. Nah, ini ya. Untuk yang variabel global itu integer, global value-nya dengan 100, dan untuk void-nya atau def-nya itu integer, local value-nya ada 50. Yang dimana variabel lokal itu dalam fungsi show values. Nah, terus untuk local value atau ya scope lokal itu hanya dapat diakses di sini ya. Ini ya, hanya bisa diakses di sini di line 8 sampai 11 itu. Karena dia lokal, dia hanya bisa diakses di dalam fungsi main-nya itu sendiri. Nah, untuk cout-nya adalah local value dalam fungsi, terus memberikan dari memasukkan variabel local value, dan untuk yang global value juga dari variabel global value teman-teman. Untuk cout-nya, jadi global value dari fungsi bla bla bla, terus variabel global value. Nah, berikutnya ada integer main, yang dimana ini ada local main-nya atau variabel lokal dalam main, yang berarti juga otomatis sama aja, dia cuma bisa diakses di integer main ini aja, nggak bisa diakses di fungsi main lainnya. Ini kurang lebih sama. Ini cout-nya sama seperti yang tadi, menggunakan variabel global value dan local main. Nah, terus ada show values, jadi ada komentar error itu jika local value itu dapat diakses di sini. Berarti jika local value yang 50 ini diakses yang 200 tuh nggak bisa, teman-teman, karena dia sudah berbeda fungsi main. Ya, terus yang ada return 0 udah. Langsung kita run programnya aja. Nah, ini dia. Global value dari main-nya itu 100, terus local value dari main-nya itu 200, dan terus local value dalam suatu fungsi itu adalah 50. Berarti yang line 8 ini ya dia local value dalam satu fungsi, terus global value berikutnya adalah 100, itu yang dari fungsi. Jadi ada yang dari main, ada yang dari fungsi. Untuk yang dari main itu global value-nya 100 dan yang local value-nya adalah 200. Oke, sudah. Berarti kita berikutnya lanjut ke komentar, teman-teman. Sebentar. Nah, ini komentar. Oh iya, kalau komentar kita tanpa program, teman-teman, karena komentar itu aku cuman ngasih tips buat teman-teman bagaimana cara menggunakan komentar yang baik dan benar dalam C++, seperti yang tadi udah aku bilangin. Dalam penggunaan komentar itu sebisa mungkin dia langsung berfokus kepada apa bagian dari mainnya ini. Misal bagian dari main yang di fungsi coding variable ini, dia ada integer main yang dimana dia menampilkan beberapa tipe data. Nah, itu langsung aja fokus. Untuk komennya tuh ada variabel dengan berbagai tipe data. Jadi langsung fokus, gak usah bla 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 bla, langsung ke intinya aja, biar juga nanti yang baca codingnya itu nggak pusing dengan apa yang dimaksud dari komennya itu. Oke, berikutnya ada itu untuk yang namespace std. Sebenarnya aku nggak nyiapin buat PPT-nya, tapi aku juga bakal ngasih penjelasan secara singkat aja mengenai apa ya itu namespace std. Jadi namespace itu adalah salah satu cara untuk mengelompokkan nama, bisa dari fungsi, variabel, kelas, dan lain-lain. Nah, agar tidak saling nama-nama lain, teman-teman. Nah, untuk contoh fitur dalam std itu ada cout, ada string, ada vektor, ada n-line. Nah, terus jika tanpa ada yang namespace itu, maka otomatis fungsi-fungsi dari yang cout, string, vektor, n-line itu juga akan bertabrakan dengan nama atau nama yang kita buat sendiri. Nah,
Ini kalau udah ada nilai apa fungsi STD-nya itu otomatis nggak akan bertabrakan karena dia emang udah khusus fungsi itu aja. Nah, untuk penggunaan dari namespace STD itu sebenarnya ada dua. Yang cara paling umum itu adalah ini bentar, include IOStream ya, terus using namespace STD ini teman-teman, yang ini ya, yang gue ngajarin. Nah itu adalah cara paling umum. Sebetulnya ada bawahnya ini ada fungsi mainnya teman-teman. Nah untuk kelebihannya itu ya pasti kodenya lebih singkat, karena jika enggak tuh ya ini yang di kanan ini, jika tanpa using namespace STD dia akan mengetik STD di sebelum cout dan di sebelum endline teman-teman. Nah untuk kurangnya itu ya kurang aman untuk proyek besar karena berpotensi terjadi konflik nama teman-teman. Oke, yang berikutnya adalah itu kita mengakses tanpa using namespace, atau kita menggunakan tanpa menggunakan using namespace STD. Itu caranya lebih aman. Jadi kayak ini, kayak yang di kanan nih, dia STD di sebelum cout dan STD di sebelum endline. Nah, untuk kelebihannya itu yang pasti dia nggak akan bertabrakan karena nggak akan ada konflik nama. Terus umumnya itu digunakan pada proyek-proyek besar atau pada sebuah library. Jadi pada teman-teman misal nge-input library dari pihak ketiga itu biasanya dia menggunakan STD yang tanpa using namespace untuk di setiap line-nya, karena itu tidak akan mengurangi resiko bertabrakan dengan nama-nama lain teman-teman. Terus untuk kekurangannya ya penulisannya lebih panjang. Jadi setiap teman-teman mau ngetik cout, teman-teman mau ngetik endline tuh harus diawali dulu, diikut apa didahulukan itu STD titik T2 T2. Nah, seperti itu sih teman-teman. Oke. Berikutnya aku bakal lanjut buat ke proyeknya teman-teman. Kan aku udah bilang di awal di alur pembelajaran itu kita akan ada latihan proyek. Nah, di sini aku udah nyiapin dua proyek. Yang pertama itu ada konversi suhu teman-teman ini. Nah, ini aku udah buat codingannya, udah jadi ya. Nah, itu kita menggunakan library IOStream lagi using namespace STD karena dia bukan merupakan proyek besar, hanya proyek singkat ya, ini codingan singkat, jadi nggak perlu menggunakan STD di setiap line-nya karena dia ini bukan proyek yang besar, jadi aman, nggak akan bertabrakan dengan nama-nama lain. Nah, ini ada komen fungsi konversi Celsius ke Fahrenheit yang dimana kita tahu rumus konversi dari Celsius ke Fahrenheit itu Celsius dikali 9/5 kemudian ditambah 32. Nah ini kita menggunakan tipe double untuk Fahrenheit-nya karena nanti kemungkinan tuh angkanya bisa koma teman, karena dia dikali 9/5 dan dia ada fungsi return itu untuk rumusnya teman-teman. Ini ada sama seperti yang das, cuma bedanya ini adalah rumus konversi dari Fahrenheit ke Celsius, yang dimana dari Fahrenheit ke Celsius itu menggunakan rumus nilai Fahrenheit dikurangi 32 kemudian dikali 5/9 teman-teman. Masih menggunakan tipe data double karena ada kemungkinan angkanya koma. Kemudian masuk ke fungsi mainnya. Sini ada double Celsius, berarti tipe data double untuk variabel Celsius, dan tipe data integer untuk variabel choice atau pilihan. Nah ini ada cout konversi suhu, ada 1 Celsius ke Fahrenheit nih untuk semacam tampilannya teman-teman. Jadi tampilan awalnya jika teman-teman klik run ini akan muncul tampilan awal seperti ini. Ya semacam desain simple lah. Ada opsi pertama itu Celsius ke Fahrenheit, kedua itu Fahrenheit ke Celsius teman-teman. Nah, gue meminta sign itu untuk kita sebagai user itu menentukan pilihannya, mau yang Celsius ke Fahrenheit atau yang Fahrenheit ke Celsius teman-teman. Nah, terus jika if the choice, jadi ada fungsi if, jika pilihannya tuh pilihan satu yaitu Celsius ke Fahrenheit, maka dia akan coutnya masukkan suhu dalam Celsius. Terus in-nya adalah Celsius, in-nya adalah variabel Celsius, dan coutnya adalah variabel Fahrenheit menggunakan rumus yang TO Fahrenheit tuh yang ini teman-teman. Nah ini yang return C dikali apa Celsius dikali 9/5 ditambah 3/2 tambah 32. Terus ini ada else if, jika pilihan adalah 2 maka sama seperti di atas
maka yang akan dijalankan adalah rumus yang TO Celsius, yang dimana rumusnya adalah Fahrenheit dikurangi 32 terus dikali 5/9. Nah, jika else, jika dia memilih di luar dari satu dan dua, maka akan keluar output yaitu pilihan tidak valid. Nah, oke, boleh kita langsung coba run kodenya. Oke, ini langsung muncul tampilan simpelnya teman-teman. Ada pilihan pertama itu Celsius ke Fahrenheit, pilihan kedua Fahrenheit ke Celsius. Ini aku bakal nyobain 2 kali. Yang pertama itu yang secara bener, aku bakal nyobain yang Celsius ke Fahrenheit. Terus kemudian aku bakal nyoba yang ketika aku nggak memilih kedua pilihan tersebut. Nah, aku pilihan satu dulu. Bentar. Satu. Nah, masukkan suhu dalam Celsius. Karena sekarang Semarang lagi agak panas ya, atau dingin. 27 deh. Nah, otomatis dia akan mengeluarkan nilai Fahrenheit-nya karena langsung menghitung secara cepat teman-teman. 80,6, dan jika dipastikan menggunakan kalkulator atau teman-teman hitung sendiri juga benar, karena 27 dikali 9/5 ditambah 32 itu nanti hasilnya adalah 80,6 dengan dibuat data double karena angkanya adalah koma. Terus aku bakal coba run lagi teman-teman. Untuk yang run kali ini aku akan memilih buat di luar dua opsi tersebut teman-teman. Nah, buat pilih 4 deh. Nah, langsung keluar output pilihan tidak valid. Nah, oke teman-teman, lanjut ke latihan terakhir, itu adalah kalkulator. Nah, kalkulator sederhana menggunakan bahasa C++ dengan library masih menggunakan IOStream dan using namespace std, karena dia bukan merupakan proyek besar yang mengharuskan kita mengetik std di setiap cout, in, dan sebelum inline. Nah, ini ada indeterminate untuk double, tipe data double untuk A, B, dan tipe data karakter untuk operatornya. Nah, ini untuk tampilan dari line 8 sampai 14 itu kurang lebih sama seperti yang tadi. Dia melakukan tampilan sederhana, ya, atau UI sederhana untuk semacam langkah-langkahnya gitu teman-teman, atau UI-nya lah ya. Terus berikutnya ada switch operator, yang dimana ketika ini ada beberapa case ya dalam kalkulator, kan memang ada kalkulator sederhana ada 4 case, ada tambah, kurang, bagi, kali teman-teman. Nah, ini ada masing-masing case. Jika plus ya maka hasilnya A plus B, jika case-nya itu min atau dikurangi maka A min B, jika case-nya itu kali udah A kali B, terus case-nya itu bagi ya A per B. Namun jika jika B-nya itu sama dengan 0, maka dia akan mengprint itu error pembagian 0, nggak bisa, karena pembagian 0 masih belum bisa di kalkulator sederhana teman-teman. Oke, nih operator tidak valid ya untuk defaultnya. Nah, oke, langsung kita coba run saja teman-teman, ketimbang kita pusing ya. Sebentar, ada error teman-teman. Bentar. Coba kita run lagi. Nah, langsung keluar UI ya sederhananya, tampilan sederhananya. Masukkan angka pertama, aku masukkan 5. Bentar. Salah. 5. Terus operatornya aku bakal nyoba kita kali aja deh ya, biar agak kompleks sedikit. Terus angka keduanya aku masukin 90. Nah, langsung keluar 90 kali 5 itu 450. Aku bakal coba lagi ngerun code-nya lagi. Yang di sini aku bakal nyoba buat ngehasilin angka koma teman-teman. Sebentar. Nah, coba run teman-teman. Tadi belum karena belum save. Nah, angka pertamanya aku masukin 5, salah.
Saya masukin di terminal dan masukin di VS Code-nya 0,7. Terus ini kasih kali aja, terus 5 tambah lagi 7,2. Nah, hasilnya 41,04 teman-teman. Nah, oke, aku mungkin bakal coba sekali lagi karena masih ada yang pembagian 0. Aku mau nunjukin yang pembagian 0. Nah, ini angka pertamanya si yang gede 100. Terus kita pakai bagi, angka keduanya 0. Nah, error pembagian 0. Nah, oke. Mungkin seperti itu aja teman-teman buat video kali ini. Ya, kita udah belajar bareng banyak mengenai dasar-dasar lebih mendalam lagi mengenai C++ teman-teman. Nanti kita udah belajar sangat banyak ya. Dan untuk video kedepannya kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai C++ teman-teman di part ketiga. Oke, so see you guys teman-teman. Selamat beristirahat ya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Makasih teman-teman.